warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiarta dari kelas 11 IPA 6. Kami tadi baru saja membuat keyakinan kelas. Menurut saya, kami selaku murid lebih suka keyakinan kelas daripada peraturan kelas. Karena keyakinan kelas itu berasal dari kesepakatan kami bersama, diskusi kami bersama. Jadi suatu saat ketika kami melanggar peraturan, kami sudah siap menanggung konsekuensi tersebut. Daripada peraturan sekolah dan peraturan kelas itu lebih bersifat memaksa karena dibuat oleh guru, pihak sekolah, orang tua di sekolah tanpa adanya kesepakatan dari kami. Jadi ketika kami melakukan kesalahan langsung kena sanksi. Jadi kami lebih sukanya keyakinan kelas karena itu berasal dari kesepakatan kami dan apabila melakukan kesalahan kami sudah siap menanggung konsekuensinya. Tapi bagaimanapun juga kami selaku murid di sekolah, walaupun kami sudah ada keyakinan kelas, kami tetap mengikuti peraturan sekolah yang ada. Harapan saya sih untuk kedepannya, semoga sekolah bisa membuat peraturan sekolah yang berasal dari keyakinan kelas. Karena dengan melalui keyakinan kelas ini, kami lebih senang hati melaksanakannya dan sudah siap menanggung konsekuensinya tanpa adanya paksaan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti acara diseminasi aksi nyata modul 14 mengenai budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Romi. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga penutup, yang keempat materi diseminasi. Untuk acara yang pertama pembukaan, marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua sambutan Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Sepensari SPD MM, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang saat ini ada di ruangan ini yang sebelah berkati Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bu Romi, Bu Iis yang hari ini adalah sebagai aktor atau aktrisnya calon guru penggerak. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala hari ini kita masih ada di sini. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah apa yang kita lakukan semua kita niatkan yang ibadah dan sehingga bernilai dan berkah. Sholawat dan salam semoga senantiasa tidak terlepas dari lisan kita sanjungkan dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah nanti syafaatnya dapat kita rasakan di rumah. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan terima kasih sudah memenuhi undangan saya. Yang sebetulnya ini adalah sifatnya kepentingan individunya Bu Romi dan Bu Iis. Tapi sebagai pimpinan, karena saya sangat support dengan posisi mereka saat ini dalam proses pendidikan sebagai calon guru penggerak, oleh karenanya ketika mereka muncul, saya sampaikan yuk cari waktu yang pas, kita upayakan untuk kawan-kawan juga bisa menghadiri. Nah, harapan saya kita semua bisa mendukung ya, oleh karenanya masih ada kesempatan di tempat yang lain nanti di angkatan yang berikutnya. Saya sangat mendukung, saya sangat mensupport dan saya sangat memotivasi kawan-kawan yang lain Bapak Ibu guru. Yuk silakan ikut sebagai guru penggerak ya. Kita sudah alhamdulillah sudah yang lulus sudah ada beberapa orang dan sekarang masih dalam proses pendidikan, Bu Romi dan Bu Iis, dan yang baru lulus Bu Resi ya. Sudah coaching ini belum ya. Nah, jadi pada Bapak Ibu semua terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di ruang ini dalam rangka diseminasi budaya positif
paradigma pendidikan Ki Hajar Dewantara untuk mengembangkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya mohon minta waktunya teman-teman untuk juga mendukung semua kita sebetulnya untuk mendukung program pemerintah ini. Terlebih sekolah kita juga kemarin setelah seleksi termasuk sekolah yang memang layak menjadi sekolah penggerak ya. Dan nanti mulai tanggal 26 Januari saya harus sudah mengupload surat keterangan sehat. Oleh karena itu mohon dukungan dan kerjasama dari semua, termasuk hari ini adalah bentuk support dan dukungan kita kepada Bu Romi dan Bu Iis. Kepada Bu Romi dan Bu Iis saya pesankan ya, karena guru penggerak ini tidak boleh mengabaikan tugas kegiatan belajar mengajar. Jadi itu resiko, artinya mungkin tidak ada waktu lagi yang sifatnya untuk bersantai berleha-leha waktu, karena banyak betul tugas yang harus dilaksanakan ya. Nah, oleh karena itu kepada Bu Romi dan Bu Iis, selamat berjuang sampai pada akhirnya nanti bisa final seperti Bu Fatima, Bu Berti, Bu Yunita ya. Artinya kita semua mendukung. Apalagi saya sebagai pimpinan saya sangat support dan saya sangat mendukung program ini. Dan kepada kita semua saya mohon, artinya apalagi yang muda-muda ini ya, yang muda-muda silakan ya, silakan untuk berpartisipasi dalam program sekolah penggerak ini, calon guru penggerak. Ke depan untuk calon-calon pemimpin di satuan pendidikan itu diambil dari guru penggerak. Artinya apa? Saya nggak punya cita-cita jadi kepala sekolah. Untuk apa saya ikut guru penggerak? Tidak begitu Bapak Ibu. Karena saya sendiri saya tidak pernah punya cita-cita jadi kepala sekolah. Tapi garis tangan memang menuliskan begitu, ya terpaksa hari ini saya ada bersama Bapak Ibu sebagai kepala sekolah. Nah, oleh karena itu kepada Bu Romi, Bu Iis, apapun nanti yang disampaikan silakan untuk menuliskan pada kawan-kawan, dan pada prinsipnya saya sebagai pimpinan saya sangat mendukung, saya sangat support, dan kepada kawan-kawan semua mohon dukungan dan supportnya untuk Bu Romi dan Bu Iis sehingga mereka bisa menjalankan tugas-tugas, pelaksanaan tugas-tugas mereka yang betul-betul penuh tantangan ya. Sebetulnya sekolah penggerak ini kita sudah lakukan sebenarnya, hanya saja mungkin sekarang perlu penekanan-penekanan kepada ajaran Ki Hajar. Ajaran yang kita laksanakan itu sebetulnya sudah kita laksanakan selama ini. Dan saya sendiri, Bapak Ibu, saya ada alumni Taman Siswa ya, saya dari Sarjana Weta Taman Siswa. Ajaran Ki Hajar itu kalau kuliah dulu ada namanya ketaman-siswaan. Kami ada lagunya, dan itu salamnya Taman Siswa itu bukan Assalamualaikum. Jadi setelah Assalamualaikum itu ucapannya salam dan bahagia. Itu salamnya Taman Siswa. Nah, jadi semua ajaran-ajaran taman pendidikan yang ada yang akan Nadiem Makarim ini sebetulnya ada ajaran Taman Siswa yang dari Ki Hajar Dewantara. Nah, oleh karena itu kepada Bapak Ibu semua terima kasih dan mohon kerjasamanya dan mohon dukungan dan supportnya untuk Bu Romi dan Bu Iis. Mungkin itu saja Bu Romi pengantar dari saya, dan kalaupun mungkin ada yang mau disampaikan kepada kawan-kawan, silakan nanti disampaikan. Kawan-kawan mungkin yang kalian memang ada jam, nggak apa-apa ya, nanti mereka bisa meninggalkan ruangan. Tapi kalau memang tidak ada jam, mohon bantuannya untuk stay di ruangan ini. Itu saja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Stepan Sari yang sudah memberikan sambutan dan memberikan dukungan kepada kami calon guru penggerak Angkatan 7. Melanjutkan acara selanjutnya yaitu penutup. Untuk menutup acara pembukaan ini, marilah kita tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, melanjutkan acara selanjutnya yaitu materi diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang akan disampaikan Ibu Romiati SPD MSI, di mana beliau punya profilnya adalah sebagai berikut. Nama Romiati SPD MSI, tempat tanggal lahir Muara 2 Oku 9 November 1977, pendidikan SDN 2 Kedaton, SMPN 2 Kedaton, SMA Negeri 5 Tanjung Karang, kalau sekarang 9 ya. Kemudian pendidikan S1-nya pada Pendidikan Kimia Unila, pendidikan S2-nya pada Kimia MIPA Unila. Nah, untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Romiati SPD MSI untuk memaparkan
Diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Terima kasih Bu Is atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Baik. Alhamdulillah sehat ya. Sehat itu harus kita syukuri karena kita masih diberi kesempatan untuk berbagi ilmu. Jadi kita di sini bukan sistemnya saya ngajarin, tapi kita sharing ilmu apa yang sudah kami dapatkan, dan semoga ini bisa kita implementasikan di sekolah kita. Pada kesempatan ini saya akan membagikan materi tentang budaya positif di sekolah. Jadi tujuan dari kegiatan hari ini, jadi saya akan memaparkan tentang budaya positif, di mana budaya positif itu nanti berasal dari lingkungan positif. Kemudian dari lingkungan positif itu dari asalnya itu dari kelas, kemudian dari keyakinan kelas berasal dari peraturan kelas. Jadi skop yang paling kecil di sekolah itu adalah kelas. Jadi dari kelas, kemudian antar kelas, nanti dari antar kelas itu membentuk lingkungan yang positif sehingga membentuk budaya positif di sekolah. Di mana budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan dari kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Kemudian budaya positif juga merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara mendadak atau secara cepat, tapi dia harus dimulai dari perlahan. Ya, kita mulai dari kelas satu persatu. Contoh di sekolah kita ini ada 30 kelas. Berarti dari 30 kelas itu otomatis ada 30 peraturan kelas. Otomatis dari 30 peraturan bentuk 30 keyakinan kelas. Nah, dari 30 keyakinan kelas itu kita berharap akan membentuk pribadi-pribadi siswa yang baik, sehingga membentuk lingkungan yang positif yang nantinya akan berakhir menjadi budaya positif di sekolah. Nah, itu kita harapkan budaya positif itu terus berjalan, apalagi di masa yang sekarang ini ya, gadget ya, itu sangat berpengaruh ke anak-anak yang otomatis kita tidak bisa kontrol mereka, apa yang mereka buka, apa yang mereka lihat, apa yang mereka istilahnya mereka lakukan setiap hari dari gadget itu, baik di sekolah maupun di rumah. Nah, dengan kita adanya budaya positif ini yang asalnya dari keyakinan kelas ya, kita berharap mereka punya kesadaran sehingga nanti akan membentuk pribadi yang positif untuk mereka ya. Jadi kita harus sadari bahwa murid ini bukanlah objek tapi subjek kita. Jadi kita berharap mereka bisa menghasilkan pribadi-pribadi yang baik. Oke. Disiplin positif, budaya positif ini berasal dari disiplin positif ya. Disiplin positif dan nilai kebajikan yang ada di sekolah tersebut. Apa sih disiplin itu dan apa itu nilai kebajikan? Oke. Kata disiplin, jadi biasa kita dengar disiplin itu nggak jauh dari hukuman ya. Jadi kalau kita udah hukum tuh pasti bakal disiplin. Padahal sih sebenarnya enggak ya. Kata disiplin antara hukuman dengan disiplin tuh berbeda. Jadi karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan berikan hukuman. Justru kalau bisa hukuman tuh nggak kita gunakan sama sekali gitu. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan yang mulia yang kita inginkan ya. Jadi itu pengertian dari disiplin. Kemudian tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi dalam diri siswa
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebagai pendidik, kita punya tujuan, yaitu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Itu jadi kita berharap dari sini timbul kesadaran dari siswa, oh saya harus seperti apa gitu. Jadi kita harapkan motivasi disiplin itu muncul dari diri mereka, bukan dari kita sebagai guru atau sekolah. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan, jadi menurut Ki Hajar Dewantara maupun Dian Gosen mengartikan bahwa disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengkontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia tersebut mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nah, nilai-nilai tersebut dikenal sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, nilai kebajikan inilah yang sifatnya positif untuk manusia, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya. Kemudian menurut ilmuwan William Geuset pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya menurut ilmuwan Dian Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam dirinya untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, kalau kita di sekolah, ya nilai kebajikan universal, ya di sekolah kita, ini kita lagi tren apa nih? Profil pelajar Pancasila, ya. Jadi salah satu nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia sekarang kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila, ya, dimana saya ambil kesimpulan dari tadi beberapa kutipan dari beberapa ilmuwan tadi bahwa kata disiplin dimaknai bahwa sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Dan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Nah, kembali lagi tadi ke profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai ini sekarang lagi digembor-gemborkan Menteri Pendidikan kita, ya, profil pelajar Pancasila. Jadi diharapkan siswa kita memiliki profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi ini selalu, ya, sepertinya beriman dengan berakhlak mulia itu selalu seirama, sejalan, ya. Karena harapannya dengan dia beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, dia akan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, memiliki sifat mandiri. Kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, inilah yang tujuan kita sebagai pendidik yang sekarang harus kita munculkan ke anak didik kita. Karena mulai nilai-nilai kebajikan ini sudah mulai banyak yang bergeser, ya. Satu, mungkin Bapak Ibu sudah lihat di televisi, ya, Lampung dulunya tuh nggak ada yang namanya geng motor. Nah, ini baru tadi pagi saya nonton TV udah ada geng motor. Dan geng motor itu selain merugikan dan meresahkan masyarakat. Nah, itu sebenarnya pada dasarnya, ya, nilai kebajikan mungkin ke dirinya itu bukan kita katakan tidak ada, ya, mungkin sudah mulai berkurang. Nah, itu mungkin salah satu tugas kita untuk menanamkan kembali, mengingatkan kembali ke peserta didik kita. Jadi sebenarnya bukan tugas kita sebagai pendidik saja, tapi itu juga tugas orang tua di rumah. Tapi sekolah adalah rumah kedua anak didik kita. Maka salah satu tujuan kita yaitu tadi, bagaimana caranya ketika mereka ada di sekolah, kita bisa mendidik mereka
Jadi ingat bahwa tugas utama kita bukan cuma mengajar, tapi juga mendidik. Kalau mengajar gampang ya Bapak Ibu, kita datang ke kelas ngajar, tapi ketika kita mau mendidik itu bukan suatu pekerjaan yang mudah. Itu ya. Kemudian mandiri. Nah, mandiri ini maknanya luas ya. Jadi bagaimana mereka bisa mandiri, mencari ilmu, nggak harus dari sekolah. Bisa jadi, sekarang kan anak nggak bisa lepas dari gadget ya. Iya, setiap waktu yang dipegang mereka HP. Dari HP mereka bisa scroll macam-macam. Harapannya dengan mereka menggunakan HP bisa mendapatkan ilmu yang banyak. Mereka dapat ilmu gak hanya dari sekolah, dari guru, tapi dari gadget pun bisa mereka dapatkan. Tapi itu sekarang bukan, malah kadang nggak itu yang mereka dapatkan. Maka mereka dari HP itu banyaknya main game, nonton, mungkin ada tanda kutip ya, nonton hal-hal yang kurang baik dan seterusnya ya. Kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, inilah bagaimana cara kita menimbulkan nilai-nilai kebajikan ini ke anak didik kita ya. Tugas kita selaku pendidik, bagaimana mereka bisa mengembalikan nilai-nilai kebajikan yang tadinya sudah ada, yang sekarang sudah mulai berkurang gitu. Tugas kita ya Bapak Ibu ya. Oke. Kita lanjutkan teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi kita mengenal motivasi itu ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang muncul dari dalam dirinya. Sementara motivasi ekstrinsik itu motivasi yang asalnya dari luar, pengaruh dari luar. Nah, 3 motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyaman dan hukuman atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi yang pertama ini adalah motivasi yang paling rendah dari ketiga ini, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman ya. Dan ini motivasi yang asalnya dari motivasi ekstrinsik gitu ya. Dia menjalankannya dengan keterpaksaan cuma untuk menghindari hukuman gitu ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin sedikit meningkat ya. Jadi mungkin dia baik, tapi karena dia mau mendapatkan penghargaan gitu. Jadi mungkin motivasinya hanya sesaat, biar dapat nilainya bagus gitu. Jadi di depan gurunya dia bagus nih, nanti di luar dia berubah gitu. Nah, ini motivasi level yang kedua, tapi masih motivasi ekstrinsik, masih dapat pengaruh dari luar. Nah, yang paling baik adalah yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah motivasi intrinsik, inilah yang maunya ya ada pada peserta didik kita. Nah, itulah tugas kita selaku pendidik. Bagaimana caranya kita bisa memunculkan motivasi intrinsik ini pada peserta didik kita. Itu dalam keadaan kita di era yang seperti sekarang ini gitu. Ya, yang serba-serbi gadget, serba-serbi teknologi ya. Di mana individualisme itu sudah mulai muncul ya, globalisasi sudah masuk ya. Sekarang kan kita nggak cuma bersaing dengan orang yang ada di Indonesia saja ya, kita sudah mulai bersaing dengan orang luar. Nah, bagaimana caranya itu gitu ya. Yang salah satu tugas kita sebagai pendidik untuk memunculkan motivasi intrinsik ini. Bagaimana mereka menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau ini betul-betul mereka miliki, Masya Allah ya. Mungkin kita nggak usah takut ada geng motor dan seterusnya gitu. Nggak akan ada viral di TV, ada kejadian anak membunuh orang tua dan seterusnya gitu ya. Nah, ini tugas besar kita, karena memang mungkin kita hidup di era globalisasi ya, dimana semua gampang masuk, semua gampang pengaruh. Yang penting harusnya ada benteng diri. Nah, benteng diri itu yang harus kita munculkan ke anak didik kita.
Ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, ya. Jadi kita mengenal ada identitas gagal dan identitas sukses. Jadi identitas gagal ini otomatis dia kurang bagus ya, kurang pas gitu. Kalau kita lihat di situ contoh hukuman, sesuatu yang menyakitkan pasti terjadi dampak dari hukuman, ya. Kemudian yang kedua, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Tapi kalau restitusi merupakan pilihan, ya. Kemudian contohnya yang selanjutnya, hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka pendek. Sementara restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam waktu jangka panjang, ya. Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau hukuman itu biasanya sifatnya lebih menjudge siswa gitu ya. Tapi kalau konsekuensi biasanya sudah kesepakatan, ya. Kalau restitusi, nah itu restitusi itu yang nanti akan kita bahas. Itu merupakan pilihan, ya. Jadi biasanya kalau hukuman tuh korban mendapatkan keadilan, konsekuensi korban bisa diabaikan. Kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Murid, anak akan tersakiti, murid atau anak dibuat tidak nyaman, murid atau anak mendapatkan penguatan, dan seterusnya, ya. Di situ kita lihat hukuman dia lebih ke negatif, kalau konsekuensi netral, restitusi positif. Kemudian hukuman dia modenya paksaan, kalau konsekuensi stimulus respon, sementara restitusi teori kontrol. Kemudian situ terus sampai terakhir mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, dengan bisa aja di situ contohnya membayar impas kesalahan. Kalau yang konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Yang ketiga restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kondisi kontrol, ya. Itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, dapat kita simpulkan kalau hukuman itu sifatnya tidak terencana dan tiba-tiba, kemudian sifatnya satu arah, murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kalau konsekuensi, ya, biasanya hasil kesepakatan, ya. Itu kedua belah pihak itu sepakat, ya. Kalau restitusi, nah ini restitusi ini adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, ya. Ini beda antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke, kita lanjutkan keyakinan kelas. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa budaya positif itu muncul dari lingkungan positif dari keyakinan kelas dihasilkan dari peraturan kelas. Nah, apa sih keyakinan? Suatu keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Jadi keyakinan itu nilai-nilai yang kita yakini. Jadi kalau kita lihat dari motivasinya, motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik, ya. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Karena kita tahu bahwa siapa tahu dari keyakinan itu tadi ada yang buat kesalahan tapi tidak ada di keyakinan kelas. Oke. Di depan ini ada contoh keyakinan kelas yang merupakan kesepakatan kelas.
Di situ ada selalu menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah, saling menghargai dan menghormati, selalu bekerja sama, saling membantu dan bergotong royong, mengambil keputusan dengan musyawarah, meningkatkan disiplin, membudayakan membaca, dan semangat belajar. Nah, keyakinan kelas ini sebaiknya kita buat ketika di awal pembelajaran, ya. Jadi kayak buat nota kesepakatan. Nah, kita ketika baru masuk di awal pembelajaran, kita buat dulu keyakinan kelas, biar disepakati oleh anak-anak. Jadi ketika mereka misalnya melakukan pelanggaran, mereka akan sadari. Mereka akan saling menghormati karena keyakinan kelas itu mereka yang buat, gitu. Ya. Kan kita juga mengontrolnya lebih mudah. Gitu. Dan yang terakhir tadi harus sering dievaluasi karena terkadang ada yang nggak tertulis tapi ternyata terjadi pelanggaran. Nah itu makanya perlu dievaluasi. Gitu. Itu keyakinan kelas. Kita lanjutkan. Nah semua pelanggaran ya kemungkinan itu terjadi karena asalnya dari kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi, gitu ya. Jadi kebutuhan dasar manusia, bahwa seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, kita mengenal ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi contohnya orang mencuri itu juga sebenarnya nggak salah ya. Mungkin dia kebutuhan dasarnya ada yang belum terpenuhi gitu. Ya, makanya kita juga, nah inilah ya. Hukuman tadi kita sudah bahas tentang hukuman. Hukuman itu sebenarnya perlu kita tinjau juga gitu. Orang yang mencuri terkadang kan nggak serta-merta dia nggak ada kebutuhan, pasti ada sesuatu di balik tindakan mencurinya gitu. Contoh misal di tetangga saya itu ada maaf ya, dia orang kurang mampu gitu. Terus misalnya besoknya tiba-tiba ada di rumah tuh salah satu tetangga barangnya hilang, ya. Nggak taunya setelah beberapa waktu ketahuan yang ngambil tuh orang itu gitu, ya. Nah, langsung nih orang serta-merta langsung gerbek ya atau apa tuh, langsung datengin terus. Nah itu harusnya kita setelah diinterogasi ternyata mereka orang nggak mampu, mungkin untuk makan aja susah. Jadi mungkin kebetulan dia punya anaknya banyak, 5 bertayarnya tuh kecil-kecil, mungkin nggak ada yang bisa dimakan, makanya akhirnya orang tuanya nggak ada kerjaan, akhirnya dia mencuri. Apa yang dicuri pun dia jual untuk beli apa? Beli makan anaknya gitu. Nah kalau kita lihat dari situ, tindakan itu karena ada salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi gitu. Ya. Nah ada 5 dasar manusia, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua cinta dan kasih sayang, love and belonging. Yang ketiga kebebasan atau freedom. Yang keempat kesenangan atau fun. Yang kelima kekuasaan atau power. Ya. Jadi itu seperti yang saya sebutkan contoh tadi gitu. Jadi kita juga ya inilah ya, sebenarnya kita miris, kita ngelihat di televisi ada nenek-nenek ngambil pisang dihukum sampai berapa tahun penjara. Ya walau alam ya hukum kita ini masya Allah lah ya. Harusnya kan, oh ternyata dia tuh mencuri karena dia nggak ada yang untuk dia makan gitu. Salah siapa sebenarnya? Ya mungkin harusnya yang dipersalahkan adalah orang-orang yang terdekatnya dulu gitu. Nah itulah makanya kita harus saling saling berbagi kali ya. Mungkin dalam agama kita ya, agama Islam, 40 rumah ke sekitar kita itu adalah tanggung jawab kita. Nah itulah kalau ada tetangga kita yang kurang mampu, apa salahnya kita bersedekah kepada mereka? Karena itu tadi terkadang karena kebutuhan dasarnya tak terpenuhi, inilah tadi akhirnya timbul kriminalitas gitu. Ya. Itulah
makanya tujuan kita untuk saling berbagi. Nah, dari kebutuhan dasar manusia inilah ya yang terkadang yang nanti akan menghasilkan banyak masalah. Nah, ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik dan orang tua. Jadi 5 posisi kontrol ini tidak hanya kita sebagai seorang pendidik, tapi kita sebagai orang tua juga bisa ya. Malah terkadang sepertinya banyak orang tua malahan. Kalau zaman dulu ya, orang tua itu lebih cenderung apa ya itu? Otoriter ya. Apa yang dibilang kalau kata ayahnya harus ya. Kalau orang tua zaman sekarang mungkin lebih agak bebas, lebih agak mengendor ya. Nah itu. Jadi kita mana ada 5 posisi kontrol, nanti kita bisa lihat dari kelima posisi kontrol ini. Yang pertama posisi penghukum, yang kedua posisi pembuat merasa bersalah, yang ketiga posisi sebagai teman, yang keempat posisi sebagai pemantau, dan yang kelima posisi sebagai manajer. Kita bisa saksikan bersama seperti apa bedanya. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi yang kedua. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas.
Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi yang ketiga, posisi teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi yang keempat, Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. yang terakhir, posisi yang kelima itu posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren
Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Oke, itu tadi. Jadi dari 5 kontrol tadi, yang paling baik adalah posisi manajer ya. Jadi paling baik adalah posisi manajer. Nah, kita lanjutkan. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi posisi manajernya yang tadi itu dia menggunakan sistem restitusi ya. Nah, pengimplementasian dari restitusi tadi kita menggunakan segitiga restitusi, di mana di situ ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya, jadi menstabilkan identitas di situ harus kita yakini bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi tujuannya apa ya? Biar kita menstabilkan emosinya dia, biar dia tidak langsung merasa saya salah gitu. Ya memang betul dia melakukan kesalahan, tapi tujuannya biar dia tidak bahwa kesalahan itu tidak dia sendiri yang melakukan gitu ya. Bisa juga dengan kata-kata kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini gitu ya. Oke, langkah yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Jadi validasi tindakan yang salah bisa kita tanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu bisa untuk langkah yang kedua. Ya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi ini adalah 3 langkah dalam segitiga restitusi. Oke, kita lanjutkan. Ini ada contoh menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Bentar. Ini contohnya. Siang, Sarah. Siang Pak.
sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Ini menstabilkan identitas. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Validasi. Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang ini bentak-bentak Eka menanyakan di kelas. keyakinan. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Itu contoh dari segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Silakan maju. Farel, silakan Farel. Farel tahu kenapa ini dipanggil? Tahu. Iya, tadi Ibu lihat ketika jam pelajaran kimia, Farel sedang bermain game online. Mengapa itu bisa terjadi? Iya Bu, maaf. Jadi pada saat pembelajaran kimia, saya merasa bosan, makanya saya bermain game. Ada yang lain? Saya sebenarnya tidak bermaksud untuk bermain game, tapi pada saat pembelajaran kimia, saya diajak mabar sama kelas sebelah karena mereka ada jam kosong. Apa kamu tahu kalau kamu sekarang dalam masalah? Tahu. Iya, Ibu bisa lihat tadi. Kalau kamu merasa senang sekali ketika melakukannya, sebenarnya tidak apa-apa kamu bermain game. Banyak juga kok teman-teman kamu melakukannya. Ibu di sini tidak untuk mencari siapa yang salah, tapi Ibu di sini untuk mencari penyelesaian bersama, berpikir bersama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Maaf Bu, saya salah. Baiklah, sekarang kita kembali ke keyakinan kelas mata pelajaran ini. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang harus kita tingkatkan? Saling menghargai dan saling menghormati. Kenapa? Karena saya telah mengganggu teman saya yang sedang belajar. Iya, betul sekali. Jadi Farel setuju ya, kita harus saling menghargai dan menghormati. Bagaimana kamu memperbaiki situasi ini? Saya tidak akan bermain game di kelas lagi Bu. Saya juga akan bermain game pada saat yang bukan jam pembelajaran sehingga tidak mengganggu orang lain. Bagus, ada lagi? Saya minta maaf Bu, dan saya juga tidak akan mengulangi kembali. Saya akan minta maaf kepada teman-teman saya yang sekelas karena saya telah mengganggu pembelajaran. Oke, baik. Ibu maafkan, tapi jangan diulang lagi ya. Sembari silakan kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Baik.
Nah, itu tadi adalah contoh segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas. Kemudian ini tanggapan siswa yang tadi setelah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farah dari kelas 4. Di sini saya ingin menanggapi kasus yang telah saya hadapi. Saya merasa salah karena saya telah melakukan kesalahan pada saat pembelajaran. Saya malah main game. Tapi saya tidak merasa disalahkan karena Bu Romi telah memberikan saran dan pendapat yang baik untuk saya agar tidak saya ulangi kembali. Saya sangat berterima kasih kepada Bu Romi. Sekian tanggapan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah contoh gambaran dari penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya berharap, kita berharap sama-sama ya, sama-sama kita dalam menyelesaikan permasalahan kita dengan siswa itu bisa dengan melakukan cara yang terbaik, gitu ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Budaya positif di sekolah kita alhamdulillah sudah mulai berjalan ya, dan alhamdulillah sudah kita lakukan dari sebelum-sebelumnya ya. Itu yang bisa kita lihat misalnya di awal pembelajaran, sebelum mulai pembelajaran kita sudah melakukan tadarus, kemudian saat sholat zuhur kita sholat zuhur berjamaah, sholat Jumat berjamaah untuk yang laki-laki di hari Jumat, kemudian sholat asar juga berjamaah ya. Kemudian untuk menimbulkan jiwa patriotisme, pagi-pagi kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan seterusnya. Berharap budaya positif ini terus bisa berlanjut ya, agar kita bisa menghasilkan peserta didik yang sesuai dengan tujuan hidup mereka seperti apa, dan kita bisa mewujudkan profil belajar Pancasila tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya berikan waktu kepada Bu Is. Baiklah, terima kasih Bu Romi atas pemaparan materi budaya positif yang luar biasa hebat ya, memberi pemahaman baru buat kita semua. Mungkin kepada Bapak Ibu guru yang ingin menanyakan, dipersilakan. Termin pertama kita tampung atau satu-satu dijawab? Oke, langsung dijawab. Langsung dijawab ya. Yang pertama Bu Redda dulu, silakan Bu Redda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Romi sudah memberikan materi yang cukup menyentuh hati saya sebagai seorang guru. Saya akan menanyakan mengenai komitmen seorang siswa. Karena terkadang siswa bila sudah melakukan kesalahan dan sudah ada komitmen dengan guru, ternyata diulang kembali kesalahan yang sama. Bagaimana kita sebagai seorang pendidik untuk menguatkan karakter di diri siswa tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dijawab Bu Romi. Masya Allah ya pertanyaannya. Aduh, lumayan ya. Jadi gini, kalau ada siswa yang dia sudah punya komitmen, terus dia melakukan kesalahan lagi, jadi kita dalam menyelesaikan masalah itu ada tingkatan. Jadi awal itu dimulai dari guru kelas, guru mata pelajaran, ada di situ ada wali kelas nanti kerjasama dengan guru BK ya. Nanti kalau nggak selesai juga di tingkat guru mata pelajaran pindah ke wali kelas, kita lanjut ke waka kesiswaan. Dari waka kesiswaan nggak bisa, akhirnya final ke kepala sekolah. Jadi itu itu kembali ke dirinya sih ya. Insya Allah biasanya kalau anak-anak itu dia udah buat kesalahan, terus dia sudah berjanji ya. Kalau itu sampai dia ulang lagi, itu namanya anaknya badut namanya itu ya. Betul-betul ya. Karena ya itu tadi, dia sudah berjanji pada dirinya gitu. Kalau dia sampai melanggar ya itu udah di luar kuasa kita. Tapi tetap tadi ada tingkatan dalam penyelesaian masalah. Kita selaku guru mata pelajaran nggak bisa menyelesaikan, ada tingkatan yang di atas kita, yaitu wali kelas. Kita serahkan ke wali kelas gitu. Harapannya di wali kelas itu selesai. Tapi kalau di wali kelas nggak selesai, ada tingkatan lebih tinggi, yaitu
wakil kesiswaan, wakil kepala sekolah kesiswaan. Nah, harapannya dari wakil tuh berhenti stop gitu, karena kita juga nggak bisa serta merta langsung ke kepala sekolah. Itu kan biasanya kita dari guru mata pelajaran tuh misalnya 3 kali lah, misalnya kita hadapi. Begitu juga dengan wali kelas ke wakil kesiswaan. Nah, di wakil kesiswaan dia masih nggak bisa, masih diulang lagi dan seterusnya. Ya, saya bilang tadi ya, berarti anaknya betul-betul luar biasa. Ya lanjut, itu berarti udah tahap final. Tahap final ya berarti kita kembalikan ke kepala sekolah dan kepala sekolah akan kembalikan ke orang tuanya. Jadi kita di sini lembaga pendidikan ya, lembaga pendidikan, dan anak itu memang anak kita. Tapi tanggung jawab utama itu adalah orang tuanya. Ya, kalau kita mendidik di sekolah sudah maksimal, kita udah nggak bisa lagi, dari tahap guru nggak bisa, wali kelas nggak bisa, wakil nggak bisa, lari ke kepala sekolah, ya terpaksa kita kembalikan ke orang tuanya. Mungkin itu jawaban saya. Terima kasih, Bu Is. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya? Pertanyaan selanjutnya? Oh ya, Bu Resi, silakan Bu Resi. Terima kasih atas pembelajaran yang diberikan Bu Romi tentang budaya positif dari Ki Hajar Dewantara. Saya ingin bertanya, bagaimana menimbulkan rasa percaya diri siswa yang telah melakukan kesalahan? Itu saja. Terima kasih. Tadi kita, terima kasih Bu Lesi atas pertanyaannya. Jadi kita sudah mengenal ada 5 kontrol ya, 5 posisi kontrol. Dan 5 posisi kontrol itu yang paling baik adalah posisi manajer. Karena dalam posisi manajer tadi itu diharapkan siswa itu menyadari kesalahannya ya. Jadi dia timbul dari motivasi intrinsiknya gitu. Karena kita lihat di situ dari segitiga restitusi ya, ada 3 tahapan: menstabilkan identitas, terus yang kedua tadi itu validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan ya. Diharapkan dari situ ya akan timbul kepercayaan diri anak gitu. Karena di validasi tindakan salah itu kan kita akan ada kata-kata kita kan tidak hanya kamu yang melakukan kesalahan, orang lain juga buat kesalahan gitu. Nah, dengan kita berkata-kata seperti itu pun dia akan timbul percaya diri, oh berarti saya nggak sendiri nih buat salah, mungkin ada orang lain yang buat salah gitu. Makanya dari 5 posisi kontrol itu tadi yang paling baik adalah posisi manajer dengan cara menggunakan segitiga restitusi. Diharapkan dari situ kita akan memunculkan motivasi diri dari anak, akan timbul motivasi intrinsik dari dia, gitu, akan timbul kesadaran dari diri apa tujuan hidup yang ingin dia capai, cara atau langkah apa yang harus dia tempuh dan seterusnya. Mungkin itu Bu Resi. Oke, baik, masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Oh ya, silakan Bu Berti. Silakan Sensei. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya tertarik dengan segitiga restitusi, Bu. Tadi Ibu menjelaskan kan ini adalah salah satu cara untuk menangani siswa yang berbuat salah, begitu ya Bu ya. Pertanyaan saya adalah sejauh mana segitiga restitusi bisa efektif dalam menangani siswa-siswa yang membuat masalah gitu. Kemudian yang kedua, adakah tips dari Ibu untuk kami semua dalam menumbuh kembangkan budaya positif di sekolah kita? Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Berti atas pertanyaannya. Jadi segitiga restitusi itu tidak semua masalah harus kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi kalau masalahnya sederhana mah nggak perlu lah ya. Jadi segitiga restitusi itu kalau misalnya dia permasalahannya agak kompleks gitu. Tapi kalau misalnya masih bisa kita selesaikan secara sederhana, kemudian siswanya bisa langsung menyadari kesalahannya, itu nggak apa-apa. Nggak harus menggunakan segitiga restitusi. Jadi tidak semua permasalahan kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Kita lihat juga bentuk permasalahannya siswa seperti apa.
Kemudian yang kedua, bagaimana motivasi ya, Bu? Tips. Tipsnya mungkin kembali ke diri kita ya. Kembali ke diri kita bahwa kita selaku seorang pendidik adalah contoh ya, minimal untuk contoh diri sendiri ya, contoh untuk diri sendiri, contoh untuk siswa peserta didik kita. Jadi bagaimana caranya kita memberi contoh yang terbaik untuk siswa kita. Dengan begitu kita akan menimbulkan perilaku atau sifat-sifat yang positif dari diri kita yang nanti akan ditiru oleh peserta didik kita gitu. Jadi diawali atau dimulai dari diri kita dulu gitu. Kemudian kita harus sadar bahwa kita bukan segalanya ya. Ada orang yang di atas kita gitu. Jadi jangan ada timbul perasaan saya lebih gitu, jangan. Jadi ya harus kita sadari bahwa kita makhluk sosial gitu. Kita butuh orang lain, kita butuh untuk saling yang penting kita mau terbuka membuka diri bahwa kita ingin jadi lebih baik ya. Dengan begitu kita akan ketika ada masukan untuk kita akan welcome menerimanya gitu. Dan insya Allah kalau kita bisa menerima masukan dari orang lain, insya Allah kita akan dengan sendirinya akan timbul sifat-sifat yang baik dari diri kita. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin begitu Bu Iis. Terima kasih Bu Romi. Bapak Ibu guru hebat semua, bagaimana? Apakah masih ada pertanyaan? Saya rasa cukup ya. Ini juga keadaannya sudah sore. Terima kasih banyak. Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya sehingga pulangnya lebih sore ya. Demikian pemaparan mengenai aksi nyata modul 14 tentang budaya positif yang disampaikan oleh Bu Romi. Saya sebagai pembawa acara dan moderator mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah, dan kepada Allah mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Ibu. Banyak ya. Hati-hati jalannya pulangnya nanti. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berti Krisdiana. Saat ini saya bertugas di SMA Negeri 14 Bandar Lampung. Saya merupakan rekan sejawat dari Ibu Romiati yang merupakan calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Bandar Lampung. Setelah mendapatkan pengetahuan baru yang disampaikan oleh Ibu Romiati pada saat diseminasi tentang budaya positif, saya banyak sekali mendapat pengetahuan baru terkait tentang bagaimana caranya membangun dan menerapkan budaya positif di sekolah kami. Ada banyak sekali pengetahuan dan praktik baik yang dibagikan oleh Ibu Romi pada saat diseminasi. Ada tentang teori motivasi, kemudian ada tentang 5 posisi kontrol yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru, diketahui oleh seorang guru. Jadi kita bisa menempatkan diri kita pada posisi kontrol yang baik. Kemudian ada segitiga restitusi. Nah, yang paling sangat membuat saya bahagia adalah saat saya mendengarkan tentang materi segitiga restitusi. Karena di segitiga restitusi ini saya bisa menerapkannya ketika saya menemui murid-murid saya yang mungkin memiliki masalah ataupun melakukan pelanggaran, sehingga saya bisa mengajaknya berbincang dan berdiskusi tanpa harus memarahinya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Romi yang sudah melakukan diseminasi dan membagikan pengetahuan serta praktik baiknya kepada kami. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.